revolusi, pakai reformasi. Maka secara mental kita dikerdilkan karena kita ingin perubahan total. Reformasi itu perubahan penggal-penggal, lain dengan revolusi. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hari ini kita telah mendapatkan insight yang begitu sangat berkualitas, ya. Tentunya dengan pemaparan dan kontribusi pengetahuan yang telah disampaikan oleh Pak Rocky tadi, membuat kita para hadirin sekalian ini sedikit gelisah untuk bertanya. Maka pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk ingin bertanya. Dalam sesi pertama ini kita berikan 3 penanya, kiri, kanan, dan belakang, ya, kiri, kanan, dan belakang. Untuk itu mungkin langsung saja yang terpilih silakan mengangkat tangan. Ya, 1, 2, yang di belakang, ya, yang di belakang. Coba berdiri. Yang sana 1, ya, yang belakang berdiri. Terus, ya, yang perempuan di belakang. Ya, yang perempuan di belakang. Oke, saya silakan memperkenalkan nama, fakultas, asal institusi dari mana, dan langsung fokus kepada pertanyaan. Silakan. Saya persilakan yang sana dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Hidayatullah dari... Siapa namanya? Aditya Hidayatullah, Aditya. Dari kampus UIN Alauddin Makassar. Jadi melihat apa yang diterangkan oleh Bung Rocky Gerung itu berkaitan dengan kampus dan republik. Jadi saya melihat bahwa kampus adalah laboratorium pemikiran. Begitupun juga republik itu adalah afirmasi dari pemikiran-pemikiran dari para filsuf, yaitu orang-orang yang berangkat dari pemikiran Platonis. Sehingga para founding father kita itu menuangkan gagasan-gagasan kenegarawannya di negara Republik Indonesia. Salah satunya Tan Malaka itu sendiri. Jadi berbicara tentang bagaimana kampus menjadi fasilitator pemikiran, fasilitator diskurs. Jadi kita melihat bahwa kalaupun yang disampaikan oleh Kakanda Rocky Gerung tadi, bahwa kampus itu harus mengakomodir seluruh pemikiran-pemikiran yang masyarakat itu menolak dengan menyuarakan aspirasi di jalanan. Tetapi ketika negara yang dikatanya bahwa ini adalah negara republik, ketika masyarakat menolak adanya produk-produk dari pemerintah, dari kebijakan publik, dari undang-undang, itu selalu mahasiswa mengambil momentum di situ. Terjadilah penolakan. Kita lihat bahwa 2019 terjadi gelombang massa yang mendatangi gedung-gedung eksekutif untuk menolak undang-undang tersebut. Undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK, revisi KUHP, undang-undang KUHP, undang-undang Omnibus Law. Dan itu menjadi produk negara untuk kebijakan publik dalam bentuk undang-undang. Dan mahasiswa mengambil peran di situ. Tetapi tidak ada
tanya jawab dari pemerintah itu sendiri begitu. Berarti kedaulatan itu bukan ada pada di rakyat, itu kedaulatan ada di milik negara. Berarti kita berdiri di atas negara yang tidak berasaskan kedaulatan rakyat, hanya kedaulatan elit begitu. Jadi tafsir dalam seluruh kebijakan publik, seluruh produk undang-undang itu dikooptasi oleh negara itu sendiri. Terjadi penolakan baik di kalangan intelektual, baik di kalangan kampus, menolak adanya kebijakan publik, kebijakan undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi itu tidak didengarkan oleh negara. Jadi begitupun juga para pemikir di kampus, di apa namanya, yang mengambil peran-peran strategis dalam mendiskusikan bagaimana idealnya dalam menciptakan sebuah gagasan-gagasan yang mampu melahirkan sebuah pemikiran yang baru. Begitu idealnya. Dan saya ingin bertanya kepada Bung Rocky Gerung dengan uraian yang sangat singkat tadi. Dan juga dengan adanya pemaparan yang secara eksplisit terkait dengan kampus dan republik. Jadi apakah yang menjadi Bisa langsung yang menjadi kritikan terhadap negara, yang menjadi kritikan terhadap negara itu bisa diakomodir oleh mahasiswa, yang dimana mahasiswa itu tidak didengar lagi begitu. Dari seluruh pemikiran mahasiswa, seluruh pemikiran para intelektual itu tidak didengarkan lagi oleh negara itu sendiri. Oke. Jadi kita banyak berbicara lantang terkait dengan mengkritik negara, tetapi kampus kampus yang menghadirkan sebuah ide tentang republik itu, bagaimana melahirkan sebuah ide itu tidak ada lagi tentang ya, suatu itu. Sudah ditangkap. Ya. Maksudnya sudah ditangkap. Terima kasih. Itu berdasarkan dengan kegelisahan-kegelisahan yang terjadi di mahasiswa sekarang. Oke. Ya, jadi maksudnya sudah ditangkap. Pertanyaannya, esensi daripada pertanyaannya sudah didapat. Ya, siap. Bagaimana Pak Rocky? Langsung dulu atau kita kumpul dulu? Frustrasi di kepala itu diperlihatkan oleh uraian yang panjang lebar. Padahal tadi saya membaca frustrasi, karena itu saya terangkan problemnya hari ini. Jadi Anda balikin lagi pada frustrasi Anda. Justru saya layani Anda, saya nggak sebutin dari awal, tapi saya langsung tahu ada frustrasi. Kan saya mulai dengan tadi, ada kegelisahan, ada frustrasi. Kenapa diulang lagi kegelisahan itu? Itu problem psikologi saudara ya, oke. Yang menjadi problem kita adalah kalau kita menuntut perubahan, kita ada di dalam barisan itu, bukan kita mempersoalkannya. Jadi Anda ingin berdebat dengan saya, sementara saya bilang tadi, sesuatu yang selesai dalam konsep, dia mesti dihasilkan di dalam demo, gampangnya begitu. Kan itu poinnya kan. Kalau kita lihat misalnya, di awal reformasi, kita ingin ada perubahan total, namanya revolusi. Tapi kita gugup untuk mengucapkan kata itu karena dianggap kata itu kata kiri, kata Marxis. Lalu kita edit pikiran kita. Jangan pakai revolusi, pakai reformasi. Maka secara mental kita dikerdilkan karena kita ingin perubahan total. Reformasi itu perubahan penggal-penggal, lain dengan revolusi. Sekarang bahkan revolusi nggak terjadi, reformasi diedit, yang terjadi adalah restorasi. Lebih dangkal lagi istilah itu tuh. Sama seperti koalisi perubahan yang mendukung Anies. Dulu disebut ini koalisi perubahan, sekarang ditambahkan koalisi perubahan dan perbaikan. Dari segi narasinya ada udah kelihatan mentalnya itu lemah itu. Perubahan dan perbaikan. Kalau nggak dirubah diperbaiki. Enggak, kita merubah bukan memperbaiki, apalagi melanjutkan. Jadi mental itu yang mesti kita halangi, teman-teman mahasiswa.
lakukan semacam prinsip bahwa radical break itu artinya total, bukan sepotong-sepotong, bukan dicicil. Itu dasarnya tuh. Di mana itu diberi pembenaran? Di dalam pikiran akademis bahwa tesis hanya mungkin dipertahankan di depan antitesis. Itu aja dasarnya. Ya, oke. Terima kasih.